Bab 3789. Yakinkah ini bukan mencari kematian? Kamu menyuruh para kultivator dari Liga Bantuan untuk mengeluarkan 50% energi bintang fajar di tangan mereka, lalu aku berjanji untuk melepaskan kalian. Kelvin Peng tampak berpikir sejenak, lalu berkata perlahan, "Jangan tawar-menawar denganku. Kali ini aku bisa melakukan persumpahan darah leluhur lebih dulu, atau kita mati bersama." Melihat Gary Su ingin mengatakan sesuatu, Kelvin Peng berbicara lebih dulu. 50% energi bintang fajar. Kalau begitu, bukankah setengah dari yang pendapatan kerja keras kami dalam beberapa hari terakhir akan menjadi milikmu? Bagaimana kami bisa setuju? Para teman seiman, kita boleh dibunuh tapi tidak boleh dipermalukan. Palingan kita membiarkan klan iblis mati bersama kita. Gary Su mengerutkan kening ketika mendengar ini, dan berkata dengan sangat keras, "Pemimpin, jangan impulsif." Melihat Gary Su tidak berkompromi sama sekali, Bobby Liu dan yang lainnya buru-buru membujuknya lagi. Pemimpin Su ini baik di mana-mana, tetapi kepribadiannya terlalu tangguh. Bahkan jika mereka mengeluarkan 50% dari energi bintang fajar, mereka masih memiliki kesempatan untuk hidup. Itu lebih baik daripada dimusnahkan oleh klan iblis dan kehilangan kualifikasi mereka. Tidak hanya Bobby Liu, tetapi para kultivator lain juga mengangguk dengan cepat. Para kultivator Liga Bantuan ini tentu saja tidak ingin mengeluarkan begitu banyak pendapatan mereka. Namun di bawah pengaruh rancangan Gary Su yang cermat, termasuk akting yang disengaja, mereka mulai merasa bahwa mengambil energi bintang fajar untuk menukarkan peluang untuk hidup merupakan ide yang bagus. Tapi kali ini, kamu harus bersumpah dulu, kata Bobby Liu. Melihat bahwa semua kultivator setuju, mata Gary Su dan Kelvin Peng secara tak terkendali terlintas sebuah kebanggaan yang sangat tersembunyi. "Baik, kalau begitu aku akan bersumpah dulu." Melihat orang-orang yang secara bertahap masuk ke dalam jebakan, Kelvin Peng merasa sedikit bersemangat. Setelah itu, dia mengambil setetes darah dari alisnya, kemudian bersumpah, mengumumkan bahwa dia akan melepaskan para kultivator. Master Obatkin, pria ini benar-benar menyerah. 50% ditambah 10% sebelumnya, dia bisa puas. Melihat Kelvin Peng yang benar-benar menghadap bersumpah ke darah leluhur, Revian Zhang berkata dengan kaget. Dengan membuat adegan yang begitu besar, keduanya seharusnya akan mencoba yang terbaik untuk menelan semua keuntungan, tapi pada akhirnya, mereka malah meminta jumlah energi bintang fajar yang begitu sedikit. Persumpahan darah leluhur ini palsu. Setelah mengumpulkan semua energi bintang fajar ini, para anggota klan iblis ini akan segera mengambil tindakan, kata Eric Kin. Palsu. Ekspresi semua orang bergerak. Mereka tidak banyak berhubungan dengan klan iblis, dan sebagian besar kultivator di daratan Jiushu hanya tahu bahwa klan iblis, terutama persumpahan darah leluhur kaisar akan berefektif, tetapi mereka tidak tahu ternyata benda ini juga ada yang palsu. Namun, Revian Zhang mereka tidak menyadari ini. Di bawah, Bobby Liu mereka tentu saja juga tidak bisa melihat perbedaan persumpahan darah leluhur palsu dan nyata. Selanjutnya, para kultivator percaya bahwa semuanya aman dan mulai memancarkan energi bintang fajar. Dibandingkan dengan 10% energi sebelumnya, 50% ini jelas sangat menyakiti hati mereka. Tapi selama masih hidup, tidak perlu takut akan tidak punya kesempatan, dan jika mereka tidak menyerahkan energi bintang fajar, mereka jelas tidak dapat menyelamatkan nyawa mereka. Bahkan, semua orang cukup bersyukur saat ini. Jika bukan karena pemimpin Su telah menangkap Kelvin Peng hidup-hidup,
mereka mungkin bahkan tidak akan memiliki kesempatan untuk bertahan hidup. Energi bintang fajar berkumpul lagi satu demi satu, dan mengembun menjadi sebuah bunga bintang fajar di udara. Dan bunga-bunga yang diembun dengan setengah aura dari sekitar 30 orang yang hadir, jauh lebih indah dan padat daripada bunga bintang fajar yang diembun dengan membunuh binatang buas berpola 7 sebelumnya. Bagaimanapun, ini adalah setengah dari hasil kerja keras beberapa hari oleh banyak kultivator Liga Bantuan. Erikin merasa sedikit tersentuh secara tak terkendali. Jika benda ini didapatkan olehnya dan diserap ke dalam cincin perunggu, walaupun hanya satu, segel transmisi juga dapat langsung terbentuk dan bahkan akan ada yang lebih. Lihatlah. Seperti yang dikatakan Master Obatkin, para anggota klan iblis itu memang akan mengambil tindakan. Dari sudut yang berbeda, Revian Zhang dan yang lainnya juga memperhatikan perubahan pada klan iblis. Master Obatkin, apa yang harus kita lakukan jika para anggota klan iblis itu mengambil tindakan? Revian Zhang, Deviena Chu dan yang lainnya juga siap menyerang kapan saja. Menurutku, para anggota klan iblis ini terlalu kuat, dan kita bukanlah saingan mereka sama sekali, jadi kita tidak boleh terjadi konflik dengan mereka secara langsung. Lebih baik, mari kita hubungi teman seiman Song terlebih dahulu, lalu diam-diam memilih lokasi yang cocok untuk menyelamatkan mereka. Gunakan formasi yang dibuka oleh Master Obatkin, lalu melarikan diri dari sini, kata Tony Feng. Sementara untuk yang lain, kita benar-benar tidak punya energi untuk mengurus mereka. Ini adalah solusi yang dia dapatkan setelah lama berpikir. Revian Zhang dan Deviena Chu juga mengangguk setuju. Mereka juga telah melihat kekuatan pihak klan iblis sekarang. Lebih dari 30 anggota klan iblis, bahkan hanya setengah dari mereka pun sudah cukup untuk mengalahkan Bobby Liu mereka. Bahkan ditambah mereka berlima, juga jauh tidak cukup. Tidak boleh, ada begitu banyak teman seiman kita di sana, bagaimana kita bisa menyerah? Namun ucapan Erikin membuat semua orang tercengang. Lagi pula, masih ada bunga bintang fajar yang begitu besar di sana. Bagaimana bisa membiarkan klan iblis mendapatkan keuntungan seperti ini? Kita tentu saja harus merebutnya. Master Obatkin, pada saat seperti ini, bagaimana kamu boleh berhati lembut seperti wanita? Sebentar. Awalnya, setelah mendengar penolakan Erikin, Tony Feng berpikir bahwa Erikin telah berhati lembut dan hendak membujuknya. Tetapi ketika dia mendengar apa yang dikatakan Erikin selanjutnya, dia hampir tersedak air liur. Ternyata, menyelamatkan orang hanyalah sebuah alasan, tujuannya sebenarnya adalah merebut energi bintang fajar. Tapi kita hanya berlima, jadi aku khawatir kita tidak mampu melakukannya, kata Deviena Chu sambil mengerutkan kening. Dia tahu bahwa Erikin sangat kuat, tetapi bahkan mereka berempat orang ditambah kultivator yang tersisa, pun mungkin tidak dapat melawan begitu banyak anggota klan iblis. Terlebih lagi, jika benar-benar sampai pada saat yang kritis, Gerisu dan beberapa bawahannya kemungkinan besar akan segera menunjukkan wajah asli mereka. Kalian tidak perlu mengambil risiko bersamaku. Kalian dapat menghubungi Kailin Song nanti untuk menyelamatkannya. Sedangkan untuk sisanya, serahkan saja padaku. Hanya kamu sendiri. Kelopak mata Tony Feng melompat liar. Bahkan ditambah mereka berempat pun tidak dapat melawan, tapi Erikin malah membiarkan mereka pergi, dan ingin bertindak sendiri. Apakah ini benar-benar bukan mencari kematian? Setelah melihat ke kiri dan ke kanan, melihat bahwa Erikin tidak takut, dan Deviena Chu juga sangat percaya pada Erikin,
Tony Feng mencibir, pun tidak baik untuk mengatakan apapun lagi. Lagi pula, mereka tidak memiliki hubungan yang mendalam, jadi dia pun tidak baik untuk berbicara sangat mendalam. Dia hanya merasa bahwa Eric Kin terlalu sombong, dan kemungkinan besar juga tidak sebaik yang dia pikirkan. Tetapi Eric Kin telah melakukan sedikit pengaturan dalam formasi, jadi bahkan jika tidak berhasil, diperkirakan dia bisa melarikan diri. Teman seiman Kin, ada satu hal yang ingin aku minta bantuanmu. Melihat Eric Kin selesai membicarakan hal-hal serius, Hari Song berkata dengan ekspresi yang sedikit rumit. Yang ingin kamu katakan adalah tentang Penatua Wu, kan? Kata Eric Kin. Benar. Meskipun dia tidak memilih untuk mendukung kakak Kin pada akhirnya, tapi itu karena dia memiliki kepribadian yang suka ragu-ragu. Dan bagaimanapun juga, dia adalah paman guruku, dan dia telah memperlakukanku dengan baik di masa lalu, jadi aku benar-benar tidak tega melihatnya terbunuh. Kata Hari Song dengan ragu-ragu. Tidak apa-apa, setelah terjadi pertarungan nanti, kamu bisa menghubunginya dan biarkan dia mengikuti Kailin Song. Eric Kin melambaikan tangannya dan berkata langsung. Menyelamatkan satu orang lagi bukanlah masalah besar, dan tidak ada bedanya menyelamatkan berapa banyak orang. Tapi Hari Song sangat bersemangat dan merasa bahwa Eric Kin sangat murah hati. Sekarang, kalian sudah bisa melepaskan kami, kan? Di bawah, Bobby Liu dan yang lainnya telah mengeluarkan energi bintang fajar mereka, dan menatap Kelvin Peng dengan sedikit enggan. Sementara mata Kelvin Peng sedang sepenuhnya terfokus pada bunga bintang fajar yang indah itu, dan tatapannya perlahan menjadi serakah. Lepaskan kalian. Kelvin Peng tiba-tiba tertawa terbahak-bahak, dan kemudian cahaya keemasan melintas di tubuhnya. Sebuah reiki meledak, dan Gary Su, yang berada di sampingnya, langsung diterbangkan oleh reiki, dan kemudian reikinya diraih kembali oleh Kelvin Peng. Apakah menurut kalian Gary Su ini benar-benar bisa menangkapku? Matilah, kita terjebak. Bersambung.